Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kita sebagai ahli Quran. Tentunya itu kenikmatan di atas kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dari miliaran manusia, sedikit yang dipilih sebagai orang-orang yang Islam, diberikan keimanan, taufik dan hidayah. Dan di antara orang-orang yang diberikan hidayah, sangat sedikit yang diberikan untuk mampu membaca Al-Quran. Dan di antara orang-orang yang mampu membaca Al-Quran, sangat sedikit yang bisa, yang mampu, yang dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Dan di antara yang menghafalkan Al-Quran, sangat sedikit di antara mereka yang memahami Al-Quran. Dan lebih sedikit lagi dari yang mengamalkan Al-Quran. Begitu pula yang mengajarkan Al-Quran. Maka ketika kita mampu membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwakan Al-Quran, ketahuilah kita sedikit dari yang sedikit. Kita adalah orang khusus yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka dari itu, dari sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah memiliki keluarga di muka bumi. Maka para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah keluarga Allah itu di muka bumi? Spesial sekali kedudukan mereka. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hum ahlul Quran." Mereka adalah ahli Al-Quran. "Hum ahlullahi wa khassatuh." Mereka adalah keluarga Allah dan orang khususnya Allah. Bayangkan, tidak ada yang berhubungan dengan Al-Quran kecuali kemuliaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia melalui perantara malaikat yang termulia. Dari tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat, yaitu malaikat Jibril. Yang termulia adalah malaikat Jibril. Diturunkan kepada manusia termulia, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang terbaik dari masa Nabi Adam sampai akhir penciptaan makhluk. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbaik. Bayangkan ya, Al-Quran diturunkan Allah yang Maha Mulia melalui perantara malaikat termulia kepada manusia yang termulia di malam yang kata Allah Azza wa Jal khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baiknya bisa 1000 kali lipat, 2000 kali lipat. Bayangkan di malam yang terbaik, di tempat yang terbaik, Mekah dan Madinah. Tempat yang terbaik di muka bumi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairu buq'atin fil ard masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya Allah. Dan masjid terbaik adalah Masjidil Haram. Kedua adalah Masjidil Nabawi. Dan Al-Quran diturunkan di Masjidil Haram dan di Masjid An-Nabawi. Kepada siapa? Kepada umat yang termulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang kata Allah, engkau adalah sebaik-baik umat. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari manusia. Kenapa? Karena kalian memerintahkan yang baik dan melarang kepada yang buruk. Jadi bayangkan ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia melalui perantara malaikat termulia kepada manusia termulia di malam yang dimuliakan, yaitu malam Lailatul Qadar, di tempat yang termulia di muka bumi, yaitu di Mekah dan Madinah, untuk umat yang termulia. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita adalah umat yang paling terakhir diutus, tapi kita adalah umat yang paling terdahulu masuk ke dalam surga.
Bayangkan. Ini Al-Quran tidak ada yang berhubungan dengannya kecuali apa? Yang terbaik, yang termulia. Bagaimana lagi kalau Al-Quran masuk ke dalam dada-dada kita? Al-Quran saja memasuki malam, malam menjadi mulia. Memasuki tempat, tempat itu menjadi mulia. Memasuki orang, orang itu menjadi dimuliakan. Bagaimana lagi kalau Al-Quran masuk ke dalam dada-dada seorang hamba? Maka dari itu kita melihat ya fakta-fakta kenyataan yang terjadi. Ada ya tabrakan dari pesawat. Ternyata orang-orang pada hancur berkeping. Pesawatnya juga hancur. Tapi ada orang yang masih utuh jasadnya. Ternyata diteliti ada Al-Quran padanya. Ternyata dia ahli Al-Quran. Ya, waktu terjadi banjir di Mekah. Kemudian juga sampai di Madinah. Keluar jasad-jasad para sahabat yang sempat viral di YouTube. Jasadnya Hamzah. Masih kelihatan ada bekas potongan di hidungnya. Tapi ahli Quran terkena itu sampai, bayangkan ribuan tahun telah terkubur tapi jasadnya masih harum. Jadi ahli Quran ini bukan kedudukan yang biasa. Ya, ahli Quran di dunia dimuliakan. Coba lihat kalau imam. Tidak dilihat dari umur. Siapa yang paling terdepan? Ahli Quran. Ketika dikuburkan tidak ada tempat lagi, sempit tempat. Siapa yang paling dahulu dimasukkan? Ahli Quran. Ketika menjadi pemimpin, siapa yang paling layak untuk menjadi pemimpin? Ahli Quran. Makanya pernah di masa Umar, ya, ada seorang meninggalkan kota Madinah. Bilang, kenapa kau tinggalkan? Siapa yang engkau wakilkan padanya? Akhirnya dia tunjuk, saya wakilkan kepada fulan, seorang budak. Kenapa kau tinggalkan pada orang budak? Sesungguhnya dia adalah ahli Quran. Dia ahli dalam warisan. Ya, ini. Dan di pertemuan kali ini kita juga melihat pada kenyataannya bagaimana ahli Quran dimuliakan. Di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Di pertemuan kali ini buku. Alhamdulillah pernah saya minta langsung ketika ada sahabat saya namanya Alwi. Itu ingin menghadapkan hafalannya 30 juz mengambil sanad di Sebilan pada bulan Ramadan 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Kemudian diperketat karena tahun berikutnya baru-baru ini. Kemudian akhirnya saya diminta karena beliau terbatas tidak bisa bahasa Arab sehingga terbatas menghadap ke Sebilan. Kemudian setelah itu dikirimkanlah untuk ini tahapan ini. Ini bagusnya buku. Bukan hanya buku yang mencatat setoran hafalan. Tapi ada nasihat-nasihat yang harus dimiliki oleh ahli Quran. Karena orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka adalah ahli ilmu. Ahli ilmu. Ada 3 golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan menjadi koreknya di neraka. Yang pertama ahli ilmu. Ahli ilmu tidak dikatakan kecuali ahli Quran. Kenapa? Karena dia hanya mau dikatakan liuqalu qori. Agar dia dikatakan bacaannya Masya Allah. Hanya mau dibilang ahli Quran. Ya. Dan Allah sudah berikan itu. Dia tidak ikhlas untuk Allah. Sehingga apa? Dia diazab. Yang kedua orang yang mengaku bahwa apa? Dermawan. Yang ketiga orang yang mujahid. Kalau peperangan di depan, tapi hanya untuk dikatakan dia seorang pemberani. 3 golongan ini. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang menjadikan Abu Hurairah pingsan berkali-kali ketika mendengar hadis ini. Di hadapan kita ini sijil. Sijil itu artinya catatan. Sijil artinya apa? Catatan. Mutaba'ah artinya lanjutan. Artinya catatan lanjutan. Hifzul Quran wa muraja'atih. Catatan untuk hafalan Al-Quran dan merojaahnya. Jadi di sini sudah tergambar ya bahwa buku ini buku catatan untuk apa? Catatan hafalan Al-Quran dan merojaah. Makanya kalau kita lihat di catatan buku ini itu ditulis harinya. Ya, dilihat di setelah pembahasannya.
itu tertulis al-yaum. Al-yaum itu artinya hari. Kemudian as-surah artinya surat, nama surat. Artinya hari apa dia menyetor, mencatatkan hafalannya. Kemudian surat apa? Min itu artinya dari. Dari surat mana? Ila, ke, artinya kemana. Misalnya dari surah An-Naba sampai An-Nasi'at misalnya. Mulahadzat. Mulahadzat itu artinya yang perlu diperhatikan. Artinya setiap orang menyetorkan hafalan mungkin ada kesalahan. Mungkin ada yang panjang dia pendekkan, ada yang pendek dia panjangkan, atau ada makharijil huruf yang tidak sesuai. Misalnya aturan dia baca sya, dia baca ta. Nah itu akhirnya diberikan catatan. Kemudian at-takdir. At-takdir itu artinya tanda tangan. Dikadarkan betul ini atau tidak. Kadarnya apa? Mumtaz kah? Mumtaz itu nilainya dari angka 90 sampai 100. Atau jayyid jiddan. Jayyid jiddan itu dari angka 80 sampai 89. Artinya itu bagus sekali. Kalau kita A, kalau mumtaz A+, kalau jayyid jiddan A biasa, kalau jayyid B. Jayyid itu angkanya dari 70 sampai 79. Jadi bisa dipahami di sini. Mana spidolnya? Nah, ini. Jadi angka di sini, nilai itu takdir itu dari kata qadar. Kata qadar itu memiliki banyak makna. Ya, ada sampai 9 makna qadar. Ya, makanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar bisa dikatakan lailah yang memiliki keutamaan, memiliki kadar. Misalnya saya katakan Fairuz Qadar, Fairuz memiliki keutamaan, kedudukan. Ya, bisa juga qadar artinya ukuran. Dan banyak lagi. Ini sudah ditulis oleh guru kita Zulkarnain hafizallahu taala tentang keajaiban Lailatul Qadar, dimaknai di sini. Ya, ada bukunya di bawah. Nah, sekarang kita fokus. Jadi, ada takdir. Jadi mumtaz, ya. Itu tadi berapa? Mulai dari angka 90 sampai 100. Kemudian ada namanya jayyid jiddan. Jayyid jiddan itu dari angka 80 sampai 89. Kalau 90 masuk kita mumtaz. Kemudian ada namanya jayyid. Jayyid itu bagus. Jadi kalau ini A+, ya. A+. Kalau ini A. Kalau ini B. Jayyid itu angkanya mulai dari 70 sampai 79. Ya. 70 sampai 79. Ada namanya makbul. Ini istilah diambil dari Jamiah Ibnu Su'ud. Tempatnya mengajar Syaikh Fauzan sekarang di Riyadh. Riyadh itu ibu kota dari kota kerajaan Saudi Arabia. Jadi Saudi Arabia itu ibu kotanya apa? Riyadh namanya. Sama kalau kita di Indonesia ibu kotanya Jakarta. Tapi di Jakarta ada Makassar, ada Yogyakarta, ada Surabaya. Sama di Arab Saudi, di sana ada apa? Ada Riyadh, ada Mekah, ada Madinah, ada Taif. Jelas sampai sini? Nah, ini. Ini istilah-istilah ini dikeluarkan di mana? Jami'atu Ibnu Su'ud. Yang terletak di Riyadh, yang sekarang tempat mengajarnya Syekh Shalih Al-Fauzan bin Al-Fauzan, guru dari Ustaz Zulkarnain. Alhamdulillah. Makbul ini angkanya mulai dari apa? Di bawahnya 70 berapa? Anan 9. Nah, anan 9 sampai 60 sampai 69. Artinya makbul diterima, tapi ini tingkatan paling rendah. Ya, setelahnya itu sudah rosib, tinggal kelas. Jadi kalau istilah di sana itu kalau ada nilainya di bawah 60 sudah tinggal kelas, wajib mengulang. Mengulang 1 semester 6 bulan. Kalau dia rosib lagi langsung dikeluarkan, tidak bisa masuk di kampus itu selamanya. Itu di kampus kami begitu. Ya. Makanya itu pun yang bisa berasrama harus nilainya di sini. Harus di atas ini. Di atas 79 harus 80 yang bisa dapat gratis asrama.
Kalau kapan di sini boleh kuliah tapi tidak boleh merasakan fasilitas asrama, makan gratis, buku gratis, tidak boleh. Harus keluar dari asrama. Karena asrama terbatas, hanya 150 orang, sedangkan yang mau mendaftar ada 500 per 6 bulan. Ya, dan alhamdulillah kita di sini. Saya nilaiku 80 terus di paling rendah. Tidak pernah naik juga di sini. Jadi sedang-sedang saja. Dan alhamdulillah saya 7 tahun berbasis di sana. Nah ini, jadi ini istilahnya ya. Begitu juga yang dipakai di sini. Ya, takdir. Boleh juga takdir dimasukkan tanda tangan. Untuk apa tanda tangan? Supaya kalau nomor siapa yang bisa penuhi? Biar kita. Oh sudah mengikuti yang sudah 9. Tapi kalau tanda tangan bisa nuanui. Kalau digital ya mungkin boleh, tapi kalau tanda tangan basah sulit. Ya, kecuali orang ahli memang juga bisa. Tapi pasti ada perbedaannya sedikit. Nah, ini. Ya. Kemudian kita masuk. Jadi sijil, apa artinya tadi sijil? Mutaba'ah, lanjutan. Hifzul Quran, hafalan Al-Quran. Wa muraja'ah, dan meraja'ah. Ya, mengulang. Kemudian Syekh memulai, kata Syekh, kata hifz ini diambil dari Al-Quran. Di surah Al-Hajar. Kata beliau, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah kata Allah. Kenapa di sini mengatakan kami? Padahal yang menurunkan Al-Quran siapa? Hanya Allah. Kenapa bukan inni anzaltu? Kenapa bukan? Karena menurunkan Al-Quran Allah melalui perantara malaikat Jibril. Di sini kita diajarkan apa? Sikap tawadu. Jangan pernah menganggap kesuksesanmu itu hasil dari jeripayamu sendiri, tidak. Ya. Allah pakaikan inna, kami yang menurunkan. Allah tidak sombongkan dirinya. Walaupun kalau Allah mau sendiri bisa. Tapi Allah menghargai orang yang berkontribusi. Siapa yang berkontribusi di sini? Malaikat Jibril. Sehingga Allah pakai inna, kami yang menurunkan Al-Quran, saya dan malaikat Jibril. Ya, di sini kita diajarkan apa? Menghargai, menghormati, ya, dan tidak membanggakan diri sendiri. Nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran. Az-zikr ini nama lain dari Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak nama. Jadi biasa itu dilihat di cetakan Al-Quran ada zikir kan? Boleh Al-Furqan, boleh At-Tibyan, boleh Al-Hudan, boleh Al-Quran. Boleh. Nama-nama ini banyak, puluhan. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran akan terjaga. Ya, siapa yang menjaga Al-Quran? Allah. Sama siapa yang menjaga Al-Quran? Melalui apa sekarang terjaga Al-Quran? Melalui tulisan. Kedua melalui apa? Melalui dada-dada para penghafal Al-Quran. Makanya bagaimanapun sholat, pasti kalau salah imam ada yang benarkan. Selalu itu terjaga Al-Quran. Apanya yang terjaga? Terjaga lafaznya. Lafaz yang antum pelajari itu terjaga sanadnya sampai sekarang. Apa yang dibaca oleh Nabi itu yang dibaca oleh kita. Ini kekhususan Al-Quran. Allah tidak berikan ke kitab-kitab yang lain. Allah tidak berikan penjagaan kepada Injil. Allah tidak berikan penjagaan kepada Taurat, kepada Zabur. Allah khususkan, Allah yang jaga sendiri Al-Quran. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril dan orang-orang yang berada di dalam dadanya Al-Quran. Bayangkan betapa mulianya antum. Allah serikatkan antum dalam penjagaan Al-Quran. Ini kemuliaan. Ya. Kemuliaan besar. Ya. Kalau kita diserikatkan, entah menjaga bacaannya, menjaga maknanya, menjaga amalannya, menjaga dakwanya. Itu semuanya penjagaan. Ya, terhadap Al-Quran. Ada orang dia tidak hafal 30 juz, tapi dia amalkan. Ya, itu juga termasuk menjaga. Ada orang tidak hafal Al-Quran, tapi dia cetak terus. Tapi akan ada suatu zaman Al-Quran itu akan terangkat semua huruf-hurufnya.
Itu diantara tanda hari kiamat. Tidak ada lagi Al-Quran. Ya, tidak ada lagi Al-Quran secara catatan. Di mana? Tinggal di dada-dada para hufaz. Ya, itulah yang pernah ditakuti oleh Umar ketika di zaman Abu Bakar. Al-Quran ini itu banyak para penghafal Al-Quran, khususnya para perang Ahzab, pada perang orang-orang sekte-sekte yang mengaku para nabi, itu ada sekitar 70 sahabat para penghafal Al-Quran yang mati. Sehingga Umar katakan, bagaimana ini kalau habis ini para penghafal Al-Quran? Bagaimana generasi setelahnya? Mereka tidak tahu lagi Al-Quran. Maka Umar mengatakan, ya Abu Bakar, buat pada catatan ini Al-Quran supaya generasi tahu ke depan. Tapi kata Abu Bakar, sungguh memindahkan gunung itu lebih ringan bagi saya daripada melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Ya, kata Umar, sungguh ini kebaikan. Bagaimana generasi setelahnya kalau habis ini penghafal? Tidak ada yang simak ini bacaan ini, bagaimana ini? Maka Abu Bakar tinggalkan. Setelah esok harinya Abu Bakar baru, ada itu baik nih. Habis kini sahabat yang para penghafal Al-Quran ini tidak ada generasi nanti lanjutannya. Akhirnya dikumpulkanlah sahabat ahli, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan selainnya, Ali bin Abi Thalib, ya, Utsman bin Affan. Kemudian dikumpulkanlah menjadi mushaf, ya, yang dikumpulkan dari istri Nabi, yaitu anak dari Umar. Tapi dalam masih qiraah sab'ah. Qiraah ada sab'ah. Biasa kita dengar wadduha wal laili idza saja, biasa juga wadduha wal laili idza saja. Yang biasa dibaca oleh Syekh Bilal. Ada namanya qiraah Warsh, ada qiraah yang sekarang dari jalur Asim yang kita baca. Ya, itu. Tapi 7 bacaan. Di masa Utsman terjadi perselisihan. Selainnya yang lain merasa lebih benar bacanya, barulah dijadikan apa? Mushaf Utsmani, jadi satu bacaan. Ini ya. Kita masuk. Kemudian di situ ada al-ismu, nama, al-halaqah, artinya halaqah. Artinya namanya siapa? Halaqahnya apa? Kemudian Allah juga berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan kata Allah, dia Al-Qur'an itu ayat-ayat yang jelas. Fi suduril ladina, di mana ayat-ayat yang jelas ini? Di dalam dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu. Bayangkan. Jadi kalau antum mau ilmu, ilmu tidak ada kalahkan. Makanya biasa saya tegur Fawaz. Kalau dia malas membaca Al-Quran, tapi kalau dia kalau membaca buku bisa 100 lembar, bisa 70 lembar. Tiba baca Al-Quran baru 1 lembar begini-begini. Ya. Kalau mau ilmu Al-Quran. Itu kitabul la raiba fih. Kitab yang tidak ada keraguannya. Kalau kitab selain Al-Quran, ada benarnya, ada salahnya. Ya. Kadang terlalu luas penjelasannya, tidak paham-paham maksudnya. Tapi kalau Al-Quran, jadi kalau antum masuk di dalam dada-dada kalian itu Al-Quran, Ustaz, bagaimana kalau dia hafal belum dia dipahami? Iya, itu ada tahapannya orang belajar memang Al-Quran. Saat kecil kita hafal dulu, nanti di saat besar kalian pahami. Lebih mudah orang memahami Al-Quran dengan dia hafal dulu baru pahami, dibanding orang memahami dulu baru menghafal. Ada masanya. Nah. Ya sama dengan dulu. Dulu antum tidak ada hafal kan? Cuma tahu a, ba, ta, sa, ja. Sekarang sudah bisa nyambung. Sekarang sudah hafal. Nanti akan memahami, akan amalkan, akan dakwakan. Itu tahapannya. Jadi dia yang diberikan di dalam orang-orang yang diberikan ini. Kemudian kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaidah semua penulisan ya. Semua Nabi ini diantara sunnah Nabi. Nabi ketika mengirim surat di para raja itu dengan membaca Bismillah. Itu diantara sunnah penulisan. Kemudian dengan Bismillah itu akan mengundang keberkahan. Walaupun hadisnya ada kelemahan, tapi itu dimiliki beberapa riwayat sehingga terjadi kekuatan, sehingga Syekh Albani rahimahullah ta'ala menganggap hadis itu hasan, naik derajatnya. Kemudian penulis memuji Allah, kemudian bersalawat. Ini adab dalam menulis, dalam memulai. Kalau ada hal yang penting, awali dengan Bismillah,
puji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallim tasliman mazida. Ini jadi pujian kemudian salawat. Kemudian amma ba'd. Amma ba'd ini kalimat putus tapi memiliki apa? Ketersambungan. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia namanya titik koma. Amma ba'd ini biasa dilakukan oleh Nabi. Ya, pada saat khususnya hal-hal yang penting, khususnya khutbah juga. Nah, kemudian kata sembilan, fahaziz safahatun lil mutabatil hifz wal murajaah. Lembaran-lembaran ini untuk mutabaah. Apa itu tadi mutabaah tadi? Lanjutan toh. Nah, al-hifz lanjutan hafalan, wal murajaah untuk murajaah fi halaqati hifzil Quran. Pada halaqah hafalan Al-Quran. Wa murajaatihi, dan merojaahnya. Ada orang sudah hafal mungkin menghadap ke saya, tapi mau di apa? Di murojaah. Kayak misalnya Perus sudah hafal 7 juz, tapi ketika ke saya ku ulang dari juz 1. Itu kan perlu dicatat. Oh, ini sudah juz 1 ini. Perlu dikasih apa tingkatannya. Oh, ini masih mau misalnya dimungkinkan. Oh, ini sudah masya Allah. Itu. Saddartuha bi ba'dil kalimati bidzalik. Saddartu artinya saya menampakkan. Dada itu sudur artinya apa? Dada. Dada itu sesuatu yang nampak. Saddartu ditambahi namanya di sini sulasi tapi ditambahi mazid bihar artinya menampakkan. Saya tampakkan. Ya. Apa yang dia tampakkan? Buku ini, mutabah ini. Kembali hanya ke situ. Biba'dil kalimati, dengan sebagian kalimat-kalimat bidzalik, tentang itu. Artinya apa? Dia mau nampakkan tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran, bagaimana cara meroja Al-Quran. Saya mau tampakkan. Apa kata saya? Zalika anna hidzal Quran minal a'malil fadilal azimah. Karena menghafal Al-Quran itu diantara amalan-amalan yang utama, sangat besar keutamanya, sangat agung keutamanya. Wa qad jaa'a fil wahyi syarifi ma yubayyinu fadl dzalik. Sebagaimana telah datang dalam wahyu yang mulia menjelaskan keutamaan itu. Wa 'azimu ma a'addallahu li hamlati kitabi al-'amilina bih. Dan yang paling besar yang Allah sediakan bagi siapa yang membawa Al-Quran, kitabnya. Ya. Artinya siapa? Para penghafal Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran. Jadi yang diberikan keutamaan di sini siapa? Yang menghafal Al-Quran dan yang mengamalkan Al-Quran. Apalagi kalau dia amalkan dan hafal, ini lebih utama lagi. Wa huwa min khasaisi hazil ummah, dan dia diantara orang-orang khususnya umat ini. Qala subhanahu wa ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang jelas. Siapa ini ayat-ayat yang jelas? Para penghafal Al-Quran. Kalau mau lihat Al-Quran, makanya pernah Aisyah ditanya, kaifa khuluqun Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi? Kata Aisyah, khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quran, lihatnya Al-Quran. Kalau mau lihat Al-Quran berjalan, lihat itu Nabi. Itu ayat-ayat, karena ayat itu ada dua ya. Ada namanya ayat Qur'aniyah, ayat-ayat yang terbaca dalam Al-Quran. Ada namanya ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kaun yang nampak. Seperti ahli Quran. Kalau mau lihat Al-Quran, lihat nih ahli Quran itu. Ada memang orang kalau dia ahli Quran baru pergi dilihat langsung kita ingat. Jawaban jo tajwid nanya. Langsung diingat. Bacaannya masya Allahnya. Baru pergi dilihat, seakan-akan bukan orangnya dikenal. Apanya dikenal? Al-Qurannya. Ini keutamaan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, hadzal Quran ayatun bayyinatun wahidihah fi dalalati 'alal haq. Sesungguhnya Al-Quran ini ayat-ayat yang jelas, terang dalam dalil-dalil 'alal haq, di atas menunjuki kebenaran. Yahfadzul ulama, dihafalkan oleh para ahli ilmu, para ulama. Jadi kalau mau jadi ulama, memang bukan syarat menjadi ulama harus hafal Quran, enggak. Tapi di antara syarat ulama harus pahami Al-Quran.
Dan cara memahami Al-Quran adalah menghafalkan Al-Quran. Minimal hafal makna-maknanya. Kalau tidak bisa hafal secara tekstual, minimal hafal secara kontekstual. Ya. Jadi ada tekstual bacaan saja, ada kontekstual maunya Al-Quran maksudnya ini. Ya. Apa kata ini? Yassarahullahu alaihim hirsan wa tilawatan wa tafsiran. Yaitu siapa yang Allah mudahkan atasnya menghafalnya, membacanya, mentafsirkannya. Kama qala ta'ala wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sebagaimana firman Allah, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan. Adakah yang mau mengambil peringatan? Al-Quran ini mudah, coba lihat. Ya, ada anak TK, setor 1 juz, 2 juz. Al-Quran itu mudah sekali. Kalau antum mau lihat Al-Quran, coba lihat. Bahasa di dunia ini, antum belajar bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Korea, itu belum tentu lidahnya antum cocok. Tapi coba, kalau dia Muslim, ada orang Muslim Korea? Ada. Sekarang anunya Tengku Wisnu Bakang, anunya Sazul, sekarang itu bekerja sama membangun masjid pertama di Korea. Membaca Al-Quran sama. Kalau membaca Al-Quran mudah lidahnya dilihat. Tapi coba kita bahasa Korea pernah tena. Nulia seandainya ada lidah salaura kapang. Ya, tapi Al-Quran semua lisan, apapun sektenya, apapun orangnya, apapun warnanya, apapun bahasanya, mudah. Minimal bacaan Al-Fatihah, minimal subhanallah, alhamdulillah. Beda dengan bahasa lain. Ya. Wa fi sahih Muslim yaqulu ta'ala, dan di hadis Muslim Allah berfirman, ini namanya hadis qudsi. Wa manzilun 'alaika kitaban la yaksiluhul ma' taqra'uhu na'iman wa yaqadhanan. Dan kedudukan kamu terhadap Al-Qur'an apa yang tidak dicuci dengan air, dan kamu membaca dalam keadaan tertidur maupun dalam keadaan terbangun. Li'annahu mahfuzun fis sudur. Ya, kenapa dikatakan begini? Kedudukanmu terhadap Al-Quran, apa yang tidak bisa dicuci dengan air, dan kamu membacanya baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terbangun. Ada memang orang, ya, seperti antum pernah dengar viral, ada orang di rumah sakit menghafal Al-Quran. Sudah kayak tidak sadar, tapi masih membaca Al-Quran. Ada begitu? Bayangkan, itu kalau sudah orang hafal Al-Quran, begitu itu. Ya, biar dia tertidur, biar pingsan terkadang lisannya masih membaca Al-Quran. Itu baru namanya ahli Quran. Itu baru namanya hafizul Quran. Kalau begitu. Ada teman begitu. Apa namanya kalau mau injak kah? Mengigau. Ada teman saya, namanya Ustaz Hidayat, yang sahabat saya, sekarang S2 di Malikul Fahad, antara Mekah dan Madinah. Pernah ngigo, saking jagonya bahasa Arab. Ngigo itu kayak khutbah bahasa Arab. Luar biasa. Ya. Termasuk juga pernah ngigo bahasa Arab gurunya ini, Khairir. Ya. Beliau itu gurunya ini juara 1 khutbah. Kebetulan satu kelas. Ya, khutbah bahasa Arab. Karena dulu saya ketua kelas. Saya membuat pada acara pentas perpisahan, saya jadikan gurunya ini Khairir sebagai khutbah bahasa Arab. Ada teman saya hafal Sahih Bukhari, khutbah bahasa Jawa. Ada teman saya satu lagi khutbah bahasa Inggris dengan satu tema, tapi 4 bahasa: Indonesia, Inggris, Jawa, sama bahasa Arab. Tapi saya yang atur. Kemudian buatkan juga kayak film-film pendek. Itu terakhir. Ya, kebetulan kami diamanahkan ketua kelas beberapa tahun, beberapa semester. Itu termasuk. Kemudian kata beliau, karena dia dihafal, wa muyassarun 'alal alsinah, dia dimudahkan pada lisan. Ini Al-Qur'an mudah di lisan. Wa muhaiminun 'alal qulub, menjadi penerang, menjadi penunjuk jalan atas hati. Itu hati kalau kosong dengan Al-Quran beda ya, dengan orang ada di dalam hatinya Al-Quran. Ada cahaya Al-Quran dalam hatinya, ada penunjuk jalan, beda. Karena yang membuat kita berjalan bukan kaki. Ya, jangan antum anggap membuat berjalan kita kaki, tidak. Kaki itu diperintah oleh hati. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza saluhat jasadu kulluh." Kalau hati itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat jasadu kullu. Tapi kalau rusak seluruhnya.
Artinya hati ini dia apa? Panglima pasukan. Dialah yang gerakkan tangan sehingga menggenggam. Dialah yang gerakkan mata sehingga melihat. Dialah gerakkan telinga sehingga dia mau mendengar. Dialah gerakkan kaki sehingga dia mau melangkah. Sedangkan hati ini apa penggeraknya, apa motoriknya, apa pendorongnya? Ilmu. Sedangkan ilmu itu apa? Itu tadi Al-Quran. Jadi kalau dipenuhi hati ini dengan Al-Quran, beda cara timbangnya orang yang dalam dadanya ada Al-Quran dan tidak ada. Beda. Ya. Baru pina bilang itu Al-Quran yang sempurna. Al-Quran itu yang tersurat 30 juz. Ada 10 juz tersirat. Ya, itu Al-Quran ada keraguan di dalamnya. Itu seperti Rocky Gerung ya. Dia mengatakan itu Al-Quran itu apa namanya? Fiksi. Baru itu langsung dibantah oleh hati. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Mau beritanya, mau hukumnya, mau bacaannya, mau amalannya, mau pemahaman, tidak ada keraguan. Ya. Nah, itu dibalas oleh siapa? Hati. Apa yang dorongi hati? Ilmu. Dari mana dapat ilmu? Dari Al-Quran. Ya ini. Kata penulis, mu'jizal lafzan wa ma'nan. Dia mu'jizat. Al-Quran ini mu'jizat secara lafaz dan makna. Makanya ada pernah seorang ahli syair datang ke Madinah. Ya, baru datang ke Mekah. Datang di Madinah di pengaruh bilang, Muhammad itu tukang sihir begini-begini. Lapasnya itu diajar begini-begini. Akhirnya dia pergi ke Mekah. Mau dengar, nah bilang saya ini kalau dibilang syair nak kemi ahlinya. Hampir keliling dunia ku tahu semuanya model-model syair, model-model sihir. Tapi ketika nak dengar Al-Quran, nah bilang bukan. Makanya pernah surah Al-Fatihah itu di Mekah orang ahli-ahli dalam sihir, dalam syair. Siapa yang paling bagus syairnya, maka dia yang paling berhak digantung di dalam Ka'bah. Tidak ada yang bisa kalahkan kecuali orang yang lebih bagus syairnya. Maka ketika turun surah Al-Fatihah, digantung surah Al-Fatihah, tidak pernah ada yang turunkan kecuali apa? Lapu yang menjadikan kertas itu termakan. Ketika turun surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah saja itu kalau orang mendengarkan jangankan itu, surah Al-Kautsar, surah yang paling pendek, tidak ada yang bisa bawa seperti itu. Ya. Suruh berkumpul seluruh ahli penyair buat semisal dengan Al-Quran, kata Allah. Tidak ada yang bisa. Ini. Jadi dia mukjizat secara lafaz dan makna. Makna Al-Quran Allahu Akbar. Kalau antum dalami, membuat orang menangis, membuat hati bergetar, membuat jantung berdebar kalau orang paham. Makanya tidak sedikit para ulama kalau mengaji, itu Abu Bakar kenapa tidak bisa jadi imam? Karena setiap membaca Al-Quran menangis. Kenapa? Karena dia paham Al-Quran. Ya, ada sempat dulu juga ada yang imam karena nak tahu dahsyatnya itu Al-Quran sampai jatuh pingsan. Ada yang begitu. Sama saya bilang dulu ya. Pernah imam juga di tahun kemarin sampai tidak bisa minta lanjut. Allahu Akbar minta sunyi. Kenapa? Mujizatnya Al-Quran tidak bisa nak lawan. Sampai dia berhenti sejenak. Itu anunya Al-Quran. Luar biasa. Kemudian kata penulis, ala wa inna man hafidhal Quran wa amila bima fih. Ketahuilah, barang siapa yang menghafal Al-Quran dan dia mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran, adzabahullahu ala dzalika thawaban jazila. Maka Allah akan memberikan balasan atasnya dengan balasan yang sangat banyak. Wa akramahu ikraman azima, dan Allah akan muliakan dengan pengagungan yang besar, kemuliaan yang besar. Min dzalika ma rawahu Tirmizi. Itu saya katakan apa yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Jadi boleh dibaca dua, boleh Tirmizi, boleh dibaca Tirmizi. Dua bacaan benar. An Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Quran. Dalilnya dari Abdullah bin Amr. Dikatakan kepada sahabat Al-Quran. Ini sahibul Quran. Itu sahabat kalau sering bersama atau tidak? Sama. Dalam keadaan berdiri sama miseng. Pergi di masjid sama miseng. Pergi duduk-duduk sama miseng. Tidur sama miseng. Orang kalau sering berpisah bisa dianggap sahabat? Tidak.
Dia selalu bersama sahabat. Jadi beda ya. Jadi ada namanya zamil, teman, itu teman biasa. Ada namanya sodik, teman yang jujur. Teman yang jujur itu kalau sudah dari tanu, dari takut, dari tamu. Itu namanya sodik, teman yang jujur. Ya, jujur ki pertemanannya. Makanya sampai seorang penyair mengatakan mawaddatus sodiki tadharu indad diki. Ketulusan seorang teman itu di masa sulit akan tampak di masa sulit. Jadi kalau ada teman tadi masa sulit sama ki, itu aslinya itu. Itu teman yang jujur. Tapi kalau ada pianuta na teman ki, tidak ada kubombe maki, itu teman saja itu. Ya, ini. Kemudian kata penulis, apa dikatakan kepada sahibul Quran ini? Ya, yang selalu bersama Al-Quran. Iqra wartaqi. Bacalah dan naiklah. Ini di akhirat. Disuruh baca kemudian naik. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, surga itu ada 100 tingkatan. Surga berapa? Ada 100 tingkatan. Dinukil oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Tamasya ke Surga. Berjalan-jalan ke surga. Ini saya sarankan yang ada uangnya beli buku ini. Demi Allah, belum ada saya baca yang indah setelah Al-Quran karyanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang surga kecuali Tamasya ke Surga. Saking indahnya ini saya buku, saya sampai harus hatamkan. Saya tidak rasa panasnya mulai dari ba'da subuh saya baca sampai sekitar mau masuk zuhur. 11:30 saya baca, padahal ini di tamannya kaunismu. Langsung terik panas matahari. Betul-betul terangkat itu jiwa. Ada ringkasannya kurang lebih sekitar hampir 200 lembar. Saya baca. Ini indah sekali, Tamasya ke Surga. Baca buku ini. Tapi ada bahasa Indonesianya. Tapi ini antum menghayal. Dia diceritakan liurnya bidadari bagaimana kecantikannya bidadari, kerajaannya, kendaraannya, bajunya penghuni surga, gelannya, piringnya, kudanya, kolamnya. Semangat betul. Sampai terbang itu. Ya, terbang itu pikiran. Seakan-akan apa? Tidak ada yang antum harapkan kecuali kematian. Demi Allah. Ini buku indah sekali. Langsung plong itu beban-beban dunia hilang. Seakan-akan menaik mati mana. Ini buku Masya Allah sekali. Saya sarankan Allah yang antum baca buku ini. Kita kata beliau, warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil ketika di dunia. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu di surga ini sesuai dengan apa kedudukan yang kamu baca. Jadi semakin banyak hafalan ta, semakin tinggi kedudukan ta. Dan surga yang tertinggi adalah surga Firdaus. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'altumul jannah fas'ali jannatal firdaus. Kalau kamu meminta surga, jangan setengah-setengah, minta surga Firdaus. Ya, minta. Itu kalau dikasih, kalau tidak, tempuh dengan sebab ini, hafal Al-Quran. Sampai munai. Paling punya Al-Quran di berapa? 30 juz, tidak ada lebihnya. Kalau mau paling tingginya surga, kasih cukup 30 juz. Itu kedudukannya itu para nabi dan para rasul. Kedudukannya itu orang-orang mati syahid. Kedudukannya itu para ahli Quran. Antum tetangga saja presiden bagaimana tenangnya itu. Ya, apalagi tetangga ini dengan para nabi, para rasul. Ya ini. Kemudian dikatakan juga wa'lam annal muradu biqauli sahibil Quran. Ketahuilah yang dimau di bawah sahibul Quran di sini hafidhu an zahri qalbi. Yaitu yang menghafal di luar dada. Ini istilahnya ya. Artinya betul-betul ini di lisan ada orang tidak perlu ingat-ingat itu hafalan kayak kita surah Al-Fatihah. Biar dibalik-balik langsung iyyaka na'budu langsung jadi sambung wa iyyaka nasta'in. Tidak perlu kayak apa di sambutannya. Itu namanya zahril qalb, di luar hati sudah. Lisannya itu tidak bisa salah. Biar nupa salah tetap benar. Kalau bilang inna atainakal kautsar. Baik lanjutannya. Sulit nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Beda nih. Kalau bilang saya kudu sufa'u minan nasi. Beda nih. Harus kita timbulkan dulu di hatimu. Apa sambutannya? Di dua itu. Saya kudu sufa.
Kalau sudah kayak surah Al-Fatihah itu. Yang dibilang hafalan di luar dada nih. Ya. Lisannya mami tidak bisa mini berbohong lisannya. Ada orang begitu. Ya, sama dengan ini Ustaz Alwi salah satunya juga sama itu saya bilang ya. Kalau kita lihat kalau sama dengan Imam Syafi'i, sama dengan Utsman itu dalam satu malam khatam Al-Quran salat malamnya. Bagaimana itu? Saya lihat langsung ya, ada teman saya Alwi ini yang sehingga saya ajarkan. Alwi juga saya pernah privat ajarkan ini di JF. Saya disuruh saya bilang. Ya, ada teman saya nanti akan saya bawa di sini. Sekarang dia imam di Citraland. Dia itu cita-citanya mau menghadapkan satu kali duduk 30 juz 100 kali. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah tercapai 11 kali. Satu kali duduk. Dan saya pernah lihat langsung sekitar mulai dari ibadah subuh sampainya zuhur 15 juz. Itu kalau orang menyetor 30 juz satu kali duduk sampai maghrib. Istirahatnya cuma sholat, makannya makan roti atau kurma campur susu. Itu tidak makan berat. Dan saya pernah lihat itu 15 juz. Itu betul-betul nasetor sama Ustaz Arwan ya. Ustaz Arwan itu pernah satu kali duduk 5 juz di saya langsung. Itu syaratnya dulu waktu saya sehingga saya nikahkan dia. Ya. Nah, ini teman saya Alwi 15 juz. Bahkan saya sering simak di JF. Ya, tasetor dan memang masyaallah. Suaranya bagus, tapi dia pernah dahulu itu memang MTQ. Kelas nasional ini juga. Ya, saya dulu bahkan kenal sama beliau karena beliau azan yang membuat saya menangis. Akhirnya di situ saya dekati, mau ikut belajar sama dia, tapi ya kadar Allah tidak berikan suara yang baik. Lama aku belajar itu cara belajarnya kalau mau azan baik, kita masuk didorong, yang ada airnya baru berteriak. Udah sesat. Ada juga caranya, dia itu cara latihannya madu diisap pakai hidung, tembus di mulut. Itu anunya supaya plong. Anu nafas. Dia itu latihannya begitu. Baru ada juga latihannya. Gitu. Ada yang anunya. Ya, saya pernah privat bismillah saja 3 hari indah lulus kadang mari mana. Bismillah di bawah. Bis terus. Ini anunya. Ya, ini. Itu namanya ala haddi qauli. Ucapan sallallahu alaihi wasallam ya ummul qaum aqra'um li kitabillah. Ya, yang menjadi imam pada suatu kaum, yang menjadi pemimpin pada suatu kaum siapa? Yang paling bagus bacaannya terhadap kitabullah. Ini yang saya bilang tadi. Ahzaduhum, yang paling bagus hafalannya. Paling mutqin, paling bagus bacaan dan mutqin. Ya, aqra'um di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan paling bagus bacanya, tapi menurut Imam Malik adalah yang paling faqih, paling paham terhadap bacaannya. Ya. Kemudian fattafadul fi darajatil jannah. Kemudian ini ada keutamaan derajat-derajat di surga. Innama huwa ala sabil hifdzud dunya. Itu sesuai dengan apa? Hafalannya di dunia. Jadi kedudukan tak yang punya hafalan 1 juz, 2 juz, 3 juz, 7 juz, 9 juz sama tidak? Di duniamu saja. Kalau ada misalnya anak tas sendiri. Antum punya anak 5. Yang satu hafalannya 30 juz mungkin, satu baru 10 juz. Kasih sayang tak sama tidak? Secara lisan bilang ku sayang semua aja kau nak cocok, tapi secara hati tidak. Tidak bisa itu didustai. Saya saja sebagai guru beda kasih sayangku orang yang masyaallah suruh menyetor langsung setor. Ada menyetor 3 hari belum pistas. Nustas kulu peseneng. Sudah mengawas belum bisa. Kita lupa baru ini mau meroja. Beda. Nanti setengah juz langsung setengah juz. Sama beda pasti. Itu tidak bisa kita dustai. Allah yang jadi saksi. Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat. Beda derajatnya. Ya. Makanya yang paling pertama antum menghafal Al-Quran, inginkan derajat di akhirat. Adapun di dunia ikut dia. Akan ikut. Ya. Kata penulis di sini, walaysa ala hasabi qiraati yawma idzin wa istiksarihi minha, tapi bukan hanya atas bacaannya saja. Bukan karena banyaknya dia baca, tidak.
Kama tawahhama ba'dhum, sebagaimana yang disalah sangkakan sebagian orang. Ada orang jago sekali bacanya, tapi dalam amalannya jauh dari Al-Quran. Akhirnya Al-Quran bukan menjadi hujjah, bahkan menjadi bumerang. Dari para hafal Al-Qurannya cewek-cewek ini. Ada hafal Al-Quran masih pacar-pacaran? Ada hafal Al-Quran masih minum balok? Ada hafal Al-Quran tapi masih palacik-palacik? Ada hafal Al-Quran tapi masih bicara kebun binatang? Masih merokok? Masih makan riba? Ada. Tidak sedikit itu penghafal Al-Quran. Antum kalau pergi di Al-Markas, jalan-jalan di belakangnya itu, nah, ada lending. Padahal itu dibilang 30 juz nih. Sama dengan ada teman saya 30 juz nih. Tapi cecetan dengan perempuan. Bahkan ada silaria. Ya, ada. Ada. Antum kan anak-anak pondok toh. Tahu nih, siapa yang hafal Al-Quran tapi cokoi di balak-balak pergi merokok. Cokoi pergi menggeng. Cokoi pergi nonton. Ada. Ya. Ini kata beliau. Tapi bukan hanya hafalkan, baca, bukan itu. Fa fi fadilatun zahiratun li hifzil Quran. Dan ada keutamaan secara nampak pada penghafal Al-Quran. Lakin bisyar ayyakuna hifzahu liwajhillahi tabaraka dengan syarat. Yang diberikan kemuliaan, yang diberikan keutamaan, yang ditinggikan di dunia alam barzah akhirat. Siapa? Syaratnya apa? Siapa yang menghafal Al-Quran hanya mengharap wajah Allah. Jadi ini kasih garis bawah ini. Kalau mau dimuliakan, hafal Al-Quran hanya mengharap wajah Allah. Ini poin kita saja. Ini poin kita dulu ini malam yang saya mau tekankan. Ya. Jadi kalau mau dimuliakan keutamaan yang kita sudah sebutkan dari tadi, sudah hampir 1 jam kita sebutkan keutamaan Al-Quran untuk siapa? Ini. Lakin bisyar, akan tetapi dengan syarat. Namanya syarat itu asyartu qabla al-masyrut. Harus syarat kemudian dipersyaratkan. Ada orang sholat. Syaratnya sholat harus apa? Muslim. Harus wudu. Misalnya harus berakal. Kalau ada orang tidak memenuhi syarat kemudian sholat, diterima sholatnya? Sama dengan ini. Ada orang hafal Quran, banyak membaca Al-Quran, tapi kalau tidak memenuhi syaratnya ini, dia melakukan itu karena wajah Allah, tidak ada artinya keutamaannya. Tidak ada. Syaratnya dulu, baru dianggap apa yang disyaratkan. Lakin bisyar, ini kata penulis, ini kasih garis bawah demi Allah, kasih garis bawah ini. Akan tetapi dengan syarat. Baru di sini apa? Ayyakuna hizzahu liwajhillahi tabaraka wa ta'ala. Dia jadikan hafalannya itu, penjagaannya itu terhadap Al-Quran hanya mengharap wajah Allah. Walaysa lid-dunya wa dirham wa dinar. Bukan untuk dunia, bukan untuk uang dinar, bukan untuk dirham. Jadi bukan untuk mendapatkan emas dan perak. Ada orang menghafal Al-Quran mau 30 juz supaya apa? Kalau jadi imam di Masjidil Haram gajinya 300 juta. Sesudah itu gajinya hampir 300 juta per bulan. Lain tunjangannya. Ya, itu sesudah. Sesudah itu dari perkampungan di Riyadh. Tapi beliau 300 juta gajinya, hampir tidak ada yang tertinggal di tabungannya. Beliau infakkan semuanya, makanya ada wakaf Al-Quran khusus anunya sesudah. Dia belanjakan semua. Dan beliau itu paling tawadu. Pakaiannya hampir dikatakan itu terus. Yang kebanyakan dia diberi cara membeli pakaian. Dan beliau itu, walaupun beliau salah satu penanggung jawab terbesar di Masjidil Haram, tapi beliau terkadang di pinggir-pinggir jalan minum-minum kopi, sandar-sandar di bawah mobil. Padahal kalau beliau mau di istana-istana saja tinggal bisa. Tapi itulah ketawaduan beliau. Ya, ini. Nah, kemudian coba dilihat, walaysa lid-dunya wad-dirham wa-dinar. Bukan untuk dunia, bukan untuk emas, bukan untuk perak. Kalau ini tujuan untuk mendapatkan emas dan perak, menghafal Al-Quran, sekarang perbaiki niatnya. Celaka itu. Celaka itu. Wa illa faqad qala sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau tidak dia lakukan hanya wajah Allah,
maka dia akan seperti apa yang dipastikan oleh Nabi. Di sini Pak kode ini sudah apa? Ada dua. Kode itu bisa litaklil, bisa litakrib. Makanya kode qomatis shalah artinya sudah dekat. Itu artinya apa? Litakrib. Boleh juga litaklil, sedikit. Maka sungguh sangat sedikit, sungguh sangat dekat, sebagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Aksaru munafiki, kebanyakan orang-orang munafik. Ummati, dari umatku, qurra'uha, dari para pembaca Al-Qur'annya. Jadi kebanyakan apa? Umatnya Nabi, orang-orang munafiknya itu dari para pembaca Al-Qur'annya. Bana kelong-kelongnya. Alhamdulillah. Mohon aja. Ya. Hanya karena untuk dipuji, hanya supaya kalau mantap ki bacaannya naik kisah 2 juta, naik kisah 5 juta, naik kisah 10 juta. Dikasih kisah 15. Aksaru munafiki ummati qurra. Kebanyakan orang-orang munafik dari umatku, kata Nabi, adalah para pembaca Al-Qur'an. Hati-hati demi Allah. Makanya kalau membaca Al-Qur'an ada niat, ya. Bahkan didapatkan oleh para sahabat yang ahli Quran. Mereka kalau membaca Al-Qur'an, mengimami manusia dan menangis, mereka alasan seakan-akan flu. Udah cuaca nih. Seakan-akan flu, padahal apa? Beliau dalam keadaan nangis. Sama saya bilang. Saya selalu biasa di belakangnya saya bilang, saya mau lihat. Terkadang itu beliau tahan tangisannya, tapi terkadang tidak bisa tahan. Ya. Hampir selalu sama dengan Sasul. Kalau terkadang apa? Berat sama tadi. Kalau berat itu tidak kasih baik. Aywa. Sasul tadi. Terkadang beliau mau menangis pada membaca ayat, pada membaca hadis, tapi beliau tahan. Ya. Karena mereka memang takut kalau tangisannya itu hanya untuk apa? Dipuji. Makanya salah satu yang dijaga matanya adalah orang yang menangis sedangkan dia dalam keadaan sendirian. Yang dijaga matanya oleh api neraka adalah orang yang menangis, kedua matanya menangis, dan dia dalam keadaan sendirian karena takut kepada Allah. Ya, ini mungkin yang kita bisa dapat faedah, inti pelajaran yang bisa kita petik, bahwa buku ini buku untuk apa? Catatan untuk hafalan Al-Quran dan merojaah. Kemudian yang paling utama yang kita anukan ini, banyak keutamaan hafalan para penghafal Al-Quran, ahli Quran, dengan syarat apa? Dia lakukan karena wajah Allah, ikhlas. Ini yang pertama yang beliau tekankan. Ya. Kemudian dia akan dibersamai juga oleh para malaikat. Ya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, "Matsalul ladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma safaril kirami wa matsalul ladzi yaqra'u wa yata'ahadu wa huwa 'alaihi syadidu falahu ajran." Permisalan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia hafal, maka dia akan bersama para malaikat yang dimuliakan. Akan tetapi permisalan orang yang membaca sedangkan dia terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Ya, kenapa? Pahala membaca dan pahala usahanya. Dapat bagi 2 pahala. Pahala kesusahan. Alhamdulillah. Bukan terbata-bata, sulit. Dapat 2, kesulitannya dan bacaan. Ya, tapi kalau lancar nih, dia akan bersama para malaikat yang dimuliakan. Makanya itu para malaikat ada khusus yang keliling di dunia cari ahli zikir. Ahli zikir artinya ahli Quran. Kalau ada di situ dikaji Al-Quran, dibaca Al-Quran, nah panggil kian lain. Coba kok di sini ada. Sampai dinaungi oleh para malaikat. Makanya pernah ada bacaan dari sahabat indah sekali. Membaca di sebuah pohon, di pohon baca di anu. Apa katanya? Dia baca tapi singgah di tengah malam. Apa kata Nabi? Seandainya kamu baca tapi dia diberikan apa? Mim masami Daud.
diberikan suara dari suara potongan-potongan Nabi Daud. Artinya indah. Kalau Nabi Daud membaca, itu semua burung-burung ikut, gunung-gunung bergoyang. Ini sahabat saking indahnya. Apa Nabi bilang? Nabi, seandainya kamu baca sampai subuh, kamu akan lihat para malaikat berjalan di pasar-pasar. Saking turunnya ini para malaikat. Ya, ini. Jadi itu kebersamaannya. Kalau ada malaikat, muncul ketenangan. Ada malaikat, turun ampunan. Ada malaikat, hilang rasa gundah gulana. Ini mungkin yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.